10 trik peretasan psikologis pintar yang perlu Anda ketahui. Teknik psikologis ini akan meningkatkan kinerja pekerjaan, sosial, dan individu Anda. Orang-orang sukses selalu menggunakan trik-trik psikologis ini. Mereka akan memberi Anda keuntungan dan lebih banyak kendali atas berbagai aspek kehidupan sehari-hari Anda. Teknik psikologi cerdik ini akan meningkatkan kepercayaan diri Anda di sekolah, tempat kerja, dan bermain. 1. Berikan hadiah. Jika Anda ingin membuat orang bertindak dengan cara yang baik terhadap Anda, beri mereka sesuatu secara gratis. Tidak harus mahal, jadi jangan khawatir. Bahkan, hal-hal kecil pun dapat mengubah cara orang memperlakukan Anda secara besar-besaran. Misalnya, jika Anda memberikan hadiah kecil kepada seseorang yang tidak terlalu menyukai Anda, mereka mungkin mulai menyukai Anda. Dan seperti memberi seseorang hadiah, membantu mereka dapat mengubah cara mereka memandang Anda. Anda akan tampak lebih menarik, ramah, dan membantu dari sebelumnya. 2. Dengarkan tawa. Ingin mengetahui orang-orang dalam grup mana yang paling dekat satu sama lain, atau siapa yang paling menyukai Anda? Saat semua orang dalam kelompok menertawakan lelucon, perhatikan siapa yang dilihat semua orang. Orang cenderung melihat dan setuju dengan orang dalam kelompok yang mereka rasa paling dekat. Trik psikologi kecil ini bukan hanya cara yang baik untuk mengetahui apakah seseorang menyukai Anda, tetapi juga cara yang baik untuk mengetahui apakah dua orang diam-diam menjalin hubungan atau saling mencintai satu sama lain. 3. Pindah ke sebelah orang yang sedang agresif. Kita semua pernah berada dalam situasi di mana pembicaraan menjadi lebih buruk entah dari mana. Jika Anda tidak menyukai drama, saya pikir Anda harus menjauh dari kondisi ini. Anda bisa memiliki argumen terbaik di dunia, tetapi ketika orang berpikir mereka salah, mereka biasanya marah. Jadi, jika menurut Anda pertengkaran memperburuk keadaan, duduk atau berdirilah di samping orang lain. Anda tidak akan terlihat seperti ancaman besar, dan mereka akan tenang. 4. Perhatikan kakinya saat berbicara. Jika Anda melihat dari dekat ke kaki orang yang Anda ajak bicara, Anda dapat langsung mengetahui apakah mereka tertarik atau tidak. Misalnya, jika kaki seseorang menghadap Anda saat Anda berbicara dengannya, Anda dapat yakin bahwa dia tertarik dengan apa yang Anda katakan. Sebaliknya, jika kaki mereka membelakangi Anda, mereka secara tidak sadar memberitahu Anda bahwa mereka tidak ingin berbicara dengan Anda lebih lama lagi. Jika kaki seseorang menghadap ke pintu, itu bisa berarti dia ingin pergi tetapi Anda menghentikannya. 5. Tiru bahasa tubuh. Jika Anda sedikit meniru bahasa tubuh orang yang Anda ajak bicara, Anda dapat dengan cepat mendapatkan kepercayaan mereka. Jika Anda meniru cara mereka berbicara dan bergerak, mereka akan lebih menyukai Anda karena Anda akan terlihat lebih seperti mereka. Apa yang disebut efek bunglon, ini tidak hanya dapat membuat interaksi sosial berjalan lebih lancar, tetapi juga dapat membuat orang lebih menyukai satu sama lain. Sederhananya, kami suka berbicara dengan orang yang bertindak seperti kami dengan cara seperti postur tubuh, reaksi wajah, dan tindakan lainnya. 6. Kekuatan keheningan. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana seseorang bertanya kepada Anda tentang sesuatu yang tidak ingin Anda bicarakan? Saya pikir aman untuk mengatakan bahwa kita semua sering berada dalam situasi yang sama. Tapi ada cara untuk membuat orang mengatakan lebih dari yang mereka rencanakan. Gunakan kekuatan keheningan. Ini adalah trik psikologis yang dapat membantu Anda melakukan ini. Jika Anda tidak menyukai jawaban yang diberikan seseorang, lihat saja mereka dan jangan katakan apapun. Seringkali, campuran kesunyian yang canggung dan kontak mata langsung akan memaksa mereka mengatakan sesuatu untuk memecah kesunyian yang canggung. 7. Beri mereka pilihan. Jika Anda ingin seseorang membuat pilihan yang Anda sukai, beri mereka pilihan yang mendekati pilihan yang Anda ingin mereka buat. Misalnya, jangan bertanya kepada anak apakah mereka ingin melakukan sesuatu jika Anda ingin mereka melakukannya. Kemungkinan besar, mereka tidak akan melakukannya karena mereka tidak mau. Alih-alih bertanya, "Kamu mau sayur?" Tanyakan saja, "Apakah kamu ingin brokoli?" Atau "Apakah kamu lebih suka makan wortel itu?" Meskipun Anda sudah membuat pilihan untuk mereka, membiarkan mereka memilih akan membuat mereka merasa memiliki banyak kekuatan. Trik kecil yang cerdas ini bekerja dengan baik untuk anak-anak, tetapi juga bekerja dengan baik untuk orang dewasa. 8. Gunakan suara pasif. Suara pasif bisa buruk dan salah saat Anda menulis tentang belajar.
Tetapi dalam situasi sosial, menjadi pendiam dapat sangat membantu untuk menjaga orang-orang pada halaman yang sama dan menjaga hubungan yang baik. Jadi, daripada mengatakan, "Kamu tidak mengirimkan bukunya kepada saya," katakan, "Buku itu tidak terkirim." Perhatikan bagaimana kedua garis itu berbeda. Yang pertama terdengar seperti menyalahkan, sedangkan yang kedua menempatkan fokus pada objek, dalam hal ini buku, dan bukan pada orangnya. Dengan menggunakan ucapan pasif, mudah untuk menghindari konflik dan pertengkaran. 9. Panggil orang dengan namanya. Penting untuk mengingat nama karena ketika seseorang menyebut nama kita merasa penting. Jadi, memanggil orang dengan nama mereka adalah cara yang bagus untuk membuat mereka langsung menyukai Anda dan membangun kepercayaan serta persahabatan dengan segera. Meskipun mungkin tampak sulit, jika Anda dapat membiasakan diri untuk tidak hanya mengingat nama seseorang saat Anda bertemu mereka, tetapi juga menggunakannya dalam pembicaraan Anda berikutnya dengan mereka akan menganggap Anda menawan dan luar biasa. 10. Sentuhan dan kekuatannya. Sentuhan adalah cara yang kuat untuk mempelajari lebih lanjut tentang perasaan orang. Saat Anda menyentuh bahu atau lutut seseorang, Anda membentuk ikatan fisik dan mental. Sentuhan itu baik untuk kebahagiaan, tawa, dan energi, terutama ketika itu terjadi pada saat-saat bahagia. Ini akan menunjukkan bahwa Anda bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan, biarkan orang tahu bagaimana perasaan Anda, dan membantu Anda mendapatkan kepercayaan mereka. Sekarang setelah Anda mengetahui beberapa trik psikologis ini, perlu diingat bahwa trik ini tidak selalu digunakan untuk mengelabui orang. Sebaliknya, itu untuk membantu Anda mengetahui kapan dan di mana Anda dan orang lain paling rentan secara mental. Trik apa yang Anda gunakan untuk membuat orang berubah? Apa yang tampaknya paling membantu Anda? Jika Anda menyukai video ini, klik tombol like dan beritahu teman Anda tentang hal itu. Tekan tombol subscribe jika ingin melihat lebih banyak video dari kami. Terima kasih.